Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Dengan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-113 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Hari Alkik sebagai Empu Hanggareksa, Eli Panca sebagai Mirongkot, Eli Ermawati sebagai Mesin, Edi Dosa sebagai Losisan, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Iwan Daarta sebagai Pamungsu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Dwi Pangga merasa dendam karena tangan kirinya ternyata benar-benar cacat. Hari itu juga dia nekat pergi ke Manguntur Selatan untuk menemui Pamungsu. Dalam keadaan belum sembuh benar, dia berkuda menuju rumah sahabatnya itu. Pamungsu menyarankan agar menyudahi saja permusuhannya dengan adiknya sendiri, Arya Kamandanu. Tapi Arya Dwi Pangga dengan tegas menolak. Tidak, Pamungsu. Aku tidak akan puas sebelum membalas penganiayaan ini. Pokoknya, Kamandanu juga harus dibuat cacat seumur hidup. Apakah Gusti Dwi Pangga sudah merencanakan sesuatu? Aku tahu Kamandanu jago berkelahi. Ilmu kanuragannya cukup tinggi. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Nah, Pamungsu, aku datang kemari untuk minta bantuanmu. Dan bukan nasihat ataupun saran-saran. Bantulah aku. Tunjukkan padaku di mana ada seorang pendekar yang berkemampuan tinggi. Tenang, Gusti. Sabar. Tunjukkan padaku siapa orangnya Pamungsu dan di mana rumahnya. Aku sanggup membayar tinggi untuk pekerjaan yang akan kuberikan padanya ini. Berapa dia minta? 20, 30, atau 50 ringgit? Oh, jadi Gusti bermaksud mencari seorang pajineman atau pemburu bayaran? Ya, begitulah maksudku. Aku sudah tidak sabar lagi. Hatiku selalu panas setiap kali kupandangi jari-jari tanganku yang semper ini. Bagaimana Pamungsu? Kau tahu orangnya? Saya pernah mendengar ada seorang pembunuh bayaran yang hebat, Gusti. Siapa namanya? Dia terkenal kejam. Dia tidak pernah memberi ampun pada korban-korbannya. Dan dia selalu bekerja sendirian. Siapa namanya? Dan di mana rumahnya?
Namanya Rake Patanjana. Ya, konon kabarnya ilmu kanuragan yang dimilikinya cukup tinggi. Dia mempunyai jurus-jurus pajineman yang hebat. Di samping itu, dia juga mempunyai jurus andalan yang bernama Macan Sesingidan. Pamungsu, kau tidak perlu bercerita tentang ilmu-ilmu kanuragan. Aku sama sekali tidak tertarik mendengarnya. Yang paling penting, apakah Rake Patanjana itu orang untuk memikul tugas yang akan kuberikan padanya? Sudah, itu saja. Kok kamu malah bercerita tentang ilmu, tentang jurus? Aku tidak berminat. Kalau menurut pendapat saya, orang itulah yang paling tepat, Gusti. Saya yakin dia pasti akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya tanpa cacat celah. Bagus, sudah. Itu saja yang ingin ku ketahui. Nah, sekarang di mana tinggalnya orang itu? Rumahnya cukup jauh, Gusti. Dia tinggal di desa Pabayaman, dekat Probolinggo, di pesisir pantai timur Pulau Japa ini. Kalau begitu kita tidak bisa berangkat sekarang. Iya, tentu saja tidak bisa, Gusti. Bayangkan saja, kita harus menyeberangi lembah gunung Welirang, kemudian menyusuri sungai Kapulungan sampai ke desa Kedung Dawa. Lalu kita harus menyisir pantai Pasuruan 1, pantai Pasuruan 2. Barulah kita akan sampai di desa Pabayaman. Ya, perjalanan itu cukup jauh, Gusti. Dan kita harus mengadakan persiapan dan perbekalan yang cukup sebelum berangkat. Baiklah. Kalau begitu, ini, aku tinggalkan uang 10 ringgit. Belilah segala keperluan untuk di perjalanan nanti. Buatlah persiapan yang matang. Baik, Gusti. Ini, terima uangnya dan pergunakan sebaik-baiknya. Apa cukup 10 ringgit? Cukup, Gusti. Cukup. Saya kira ini sudah terlalu banyak. Nah, aku pulang dulu. Kalau aku datang nanti, kau sudah harus siap untuk berangkat. Baik, Gusti. Baik. Kita tinggalkan dulu Arya Dwi Pangga dengan rencana jahatnya. Kita kembali ke Kurawan. Malam itu, Empu Hanggaraksa kembali memanggil Arya Kamandanu ke ruangan pribadinya. Orang tua itu berjalan mondar-mandir sambil mengerutkan keningnya. Kening yang sudah keriput itu semakin bertambah keriput, dan orang tua itu semakin nampak lebih tua. Kamandanu. Ya, Ayahanda. Apa kau masih belum merubah pendirianmu, Le? Saya merasa tidak perlu merubah apa yang sudah menjadi ketetapan hati saya, Ayahanda. Begitu. Jadi kau tidak lagi memandang aku ini sebagai orang tuamu di rumah ini, begitu? Saya tetap menghargai Ayahanda sebagai orang tua saya. Tapi saya tidak bisa dibujuk ataupun dipaksa untuk mengawini seorang wanita yang telah dicemarkan laki-laki lain. Ya, memang itu perbuatan Dwi Pangga. Kau boleh merasa kesal dan tersinggung akibat ulah kakakmu itu. Tapi lihatlah aku, Kamandanu. Pandanglah aku. Ayahmu yang sudah tua bangka ini, Le. Aku ini malu sekali. Aku malu sekali kalau sampai orang-orang tahu bahwa di rumah kita ini ada perempuan hamil tanpa suami. Dan aku lebih malu lagi kalau sampai nanti Mesin melahirkan seorang bayi tanpa bapak. Bukankah Arya Dwi Pangga bapaknya? Iya. Tapi kita tidak bisa berkata seperti itu. Mengapa kita harus menjadi penipu, Ayahanda? Mengapa kita harus menyembunyikan aib di rumah ini? Barang yang busuk akhirnya akan tercium orang juga. Dan aku yang harus menanggung itu semua. Begitu, Kamandanu. Kita ini hidup bermasyarakat. Tingkah laku kita dilihat orang lain, dinilai orang lain. Aku ini sudah semakin tua. Aku tidak mempunyai apa-apa lagi.
Sisa-sisa kejayaanku di masa lampau pun sudah lewat. Aku hanya ingin melihat rumah ini tetap bersih sampai akhir hayatku nanti, Le. Rumah ini dengan susah payah ku bangun bersama almarhum ibumu. Dan aku tak ingin sesuatu mengotorinya. Tapi kenyataannya, Kakang Dwi Pangga telah mengotorinya. Kakang Dwi Pangga telah melemparkan bau busuk ke rumah ini. Tapi Kamandanu, kau bisa menghilangkan bau busuk itu kalau kau mau. Tidak, Ayahanda. Arya Dwi Pangga yang melemparkan kotoran itu. Maka dialah yang harus menyapunya kembali. Kalau begitu, kau sama saja dengan Dwi Pangga. Kau hanya mementingkan dirimu sendiri. Kau tidak mau berkorban untuk nama baik orang tua. Maaf, Ayahanda. Saya tidak mau lagi bicara soal ini. Kamandanu, saya tidak mau mengawini seorang wanita yang sudah dicemarkan. Saya tidak sudi menanggung aib yang dilemparkan Arya Dwi Pangga. Kamandanu! Arya Kamandanu segera melangkah ke ruang tidurnya, dan Empu Hanggareksa tinggal sendirian. Tak lama kemudian nampak ruangan menjadi gelap, karena lampu dinding dipadamkan. Malam mengalir perlahan. Sekali waktu nampak kilat di angkasa. Lidah-lidah api itu dalam sekejap menerangi seluruh isi bumi. Rumah Empu Hanggareksa tenggelam dalam pusaran kesunyian yang menyebar ke seluruh desa Kurawan. Sementara itu, Meisin kelihatan gelisah di atas pembaringannya. Matanya terpejam, tapi tubuhnya bergerak-gerak seperti ada yang sedang mengganggu tidurnya. Meisin, mengapa kau berdiri di ambang pintu itu, Meisin? Lau, benarkah kau Lau suamiku? Iya, aku Lau suamimu. Mengapa wajahmu pucat, Lau? Dan mengapa kau memandangku dengan aneh begitu? Aku kasihan padamu, Meisin. Kau istri yang baik, kau setia. Tapi kau hidup menderita di negeri orang. Kalau kau kasihan padaku, mengapa kau diam saja, Lau? Mengapa kau tidak berusaha menolong aku? Aku justru datang untuk menolongmu, istriku. Aku datang untuk membebaskanmu dari aib, dari segala macam bentuk penderitaan di dunia ini. Cepatlah, Lau. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak kuat lagi. Beban penderitaan ini terlampau berat. Tenanglah, Mei. Aku akan datang untuk membebaskanmu. Nah, ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu dan peganglah tanganku ini. Mengapa tanganmu dingin sekali, Lau? Ayo, cepat kita tinggalkan tempat ini, Mei. Tak ada gunanya lama-lama di sini. Ayo. Cepat kita pergi. Cepat, Mei. Cepat. Lau, akan kau bawa kemana aku? Ke rumahku yang sekarang. Ke suatu tempat di mana ada kedamaian. Lau, di mana kau? Mengapa kau tiba-tiba lenyap? Mengapa kau tinggalkan aku sendirian di tempat yang mengerikan ini, Lau? Lau! Aku bermimpi ketemu Lau. Kulihat dia berdiri di ambang pintu itu sambil melambaikan tangannya. Kemudian dia menuntun aku dan membawaku naik ke atas mega-mega yang berwarna kebiru-biruan. Tapi kemudian dia lenyap dan aku terjatuh dari tempat ketinggian. Aku melayang dengan deras
Dan kulihat di bawahku ada lubang yang gelap dan hitam. Dan aku lalu terbangun. Oh, Allah. Benarkah kau ingin menjemput aku? Kalau memang benar kau mau menjemput aku pun sudah siap, loh. Aku sudah tidak punya kegairahan untuk hidup lagi. Semuanya telah sirna. Ikut kau bawa pergi. Oh, Allah. Aku sudah tidak kuat lagi. Hidupku terasa hampa dan sunyi. Tenggorokanku terasa gatal sekali. Apakah fajar pagi masih jauh? Dingin sekali rasanya malam ini. Gusti Anggareksa, Gusti, celaka Gusti, ketiwasan Gusti, tolong Gusti, tolong Nona Mesin Gusti. Ada apa Nyi? Ada apa pagi-pagi begini sudah ribut? Celaka Gusti, Nona Mesin Gusti. Iya, ada apa dengan Mesin? Ada apa Nyi? Bicaralah dulu yang jelas. Nona Mesin bunuh diri. Hah? Apa? Bunuh diri? Iya Gusti. Saya lihat Nona Mesin tergeletak di atas pembaringan. Lehernya terluka seperti kena sayatan pisau. Darah berjajaran di atas pembaringan dan lantai. Kalau begitu, ayo kita lihat nih. Mari Gusti. Dikunci dari dalam nih. Diselarak dari dalam. Lalu bagaimana Gusti? Aduh. Bagaimana kita bisa masuk? Iya, sebentar. Dole Kamandanu di mana? Kamandanu di mana? Akhir Kamandanu tidak ada di kamarnya Gusti. Waduh. Entah di mana, saya kurang tahu. Anak tidak urus. Sudah. Didobrak saja pintunya. Coba kau minggir Nyi. Baik Gusti. Nyi Rongkot segera melangkah mundur 2 tindak. Empu Hanggareksa mengambil ancang-ancang. Nampak orang tua itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Lihat Gusti, ada luka di bagian lehernya. Nona Mesin, kenapa Nona sampai berbuat begini? Tenanglah Nyi, tenanglah dulu. Dia ini masih hidup. Apakah masih bisa ditolong Gusti? Ya, mudah-mudahan saja masih bisa tertolong Nyi. Coba cepat panggilkan dukun Nyi. Kalau darah ini bisa disumbat dan tidak terus merembes begini, aku yakin jiwanya masih bisa diselamatkan Nyi. Cepat Nyi, panggilkan dukun. Biar aku tunggu di sini. Baik Gusti. Nyi Rongkot bergegas memanggil seorang dukun kenalannya. Tak lama dia sudah kembali lagi. Dukun itu segera mulai bekerja. Dia menumbuk beberapa jenis daun-daunan, kemudian diborehkan ke atas luka. Nyi Rongkot dan Empu Hanggareksa berdiri di sudut ruangan sambil memandangi dukun yang sedang sibuk bekerja. Mesin masih belum sadarkan diri. Wajahnya pucat pasi, seperti tak ada lagi setetes pun darah mengalir di dalamnya. Ayahanda mencari saya? Iya. Dari mana saja kau ini? Mencari udara segar di luar. Udara segar tidak ada di luar. Udara segar adanya dalam hatimu, tahu?
dalam pikiranmu. Duduk. Sekarang marilah kita bicara dari hati ke hati. Bersikaplah dewasa. Jangan seperti Dwi Pangga yang walaupun sudah berkeluarga, sudah punya anak, tapi sikapnya masih seperti bocah ingusan. Aku tidak mau kau mengikuti jalan pikiran wong edan itu. Orang tidak mempunyai pendirian apa-apa, kecuali hanya menuruti luapan hawa nafsunya saja. Apa yang ayahanda kendaki dari saya? Kau sudah tahu apa yang terjadi? Sudah. Apa? Saya mendengar dari Nyi Rongkot. Iya, apa? Mesin nekat mengambil jalan pintas. Dia bermaksud membunuh dirinya dengan sebilah pisau. Tapi menurut Nyi Rongkot dia bisa diselamatkan. Iya. Lalu, kau sudah menengoknya? Sudah. Dia masih belum sadar. Tubuhnya masih lemah. Nah, sekarang bagaimana sikapmu? Aku mau tahu. Saya tidak tahu harus bagaimana, ayahanda. Kau pernah mengatakan pada aku bahwa kau mencintainya. Iya, saya mencintainya. Lalu, apakah kau tahu artinya cinta? Cinta itu artinya mau berkorban. Kalau kau mengaku mencintai seorang wanita, maka kau harus mau berkorban untuknya. Kau harus bisa mengalahkan kepentingan-kepentingan pribadimu dan lebih mendahulukan kepentingan orang yang kau cintai itu. Selama kau masih terus memikirkan dirimu sendiri, sibuk mengurus dirimu sendiri, memanjakan dirimu sendiri, dan melupakan orang yang katamu kau cintai setengah mati, maka segala kata-kata cinta yang pernah keluar dari mulutmu itu adalah omong kosong. Cinta seperti itu hanya akan berumur pendek karena tidak tulus. Cinta seperti itu tergolong cinta murahan yang mudah luntur. Nah, sekarang bagaimana, Kamandanu? Wanita yang kau cintai itu sekarang sangat membutuhkan pertolonganmu. Apakah kau masih akan tinggal diam? Apakah hatimu masih akan kau biarkan dingin membeku? Kamandanu, ini aku sedang bicara padamu, Le. Apakah kau tidak punya lidah untuk mengatakan sesuatu? Hei, Kamandanu, mau kemana kau? Mau kemana? Kamandanu, hei, Kamandanu! Hanggareksa benar-benar terkejut. Arya Kamandanu bergegas meninggalkan ruangan pribadinya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, dia pergi meninggalkan ayahandanya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.